Hari-hari ini kami di Asahan berdebat tentang sisik kulit terenggiling 1,1 ton yang diekspor atau diselundupkan ke Thailand, dan itu bahan baku utama narkoba yang nanti kalau diolah dikembalikan lagi ke Indonesia. Buku saya yang pertama masih tetap sikap saya itu, tebalnya 500 halaman lebih, judulnya BNN, bubar atau sangar. Kalau kau mau sangar, kuatlah kau. Kalau kau mau bubar, ya gak sangar kau. Kira-kira gitu. Sikap politik saya, BNN tetap sangar. Karena Anda adalah leading sektornya di sini. Dan pertanyaan saya teman-teman, kalau kita rakyat, kira-kira mau kapan ini berakhir? Padahal kita mau sangar. Gitu. Nah, kawan-kawan sudah nyebut tadi ini ancamannya. Saya sepakat itu. Jadi dengan angka program itu, lalu kemudian keluarlah anggaran kita. Tentu Pak NJ saya setuju lah. Kalau pakai bahasa Sumatera Utara, indah ado masalah. Tapi bilon dado piti, iko masalah. Oke? Jadi masalahnya pada uang. Negara ini peduli atau tidak gitu. Kemarin Menko-nya rame-rame, Bapak ada di situ. Darurat narkoba, gede sekali pelangnya. Tapi program ini menurut saya Pak Hukon, minta maaf, tidak dalam kapasitas Indonesia darurat narkoba. Apalagi sudah dibintangi. Sama sekali tidak menurut saya. Pak, saya sudah mulai, mohon izin Pak Hukon, nanti kalau ada waktu minta Kepala BEN Provinsi dan Kabupaten. Salah satu desa saya telah memasang 150 baliho besar usir bandar narkoba dari desa ini. Begitu Pak. Pak Hukon pasti setuju sama saya. Karena kata usir itu kata kerja. Tapi kalau kata jaga, kata imbauan, pesan moral. Kita dalam keadaan darurat. Tidak ada lagi Pak. Kita harus kencengin. Padahal dosa kita semua ini. Memenjarakan pengguna narkoba adalah dosa kita bersama. Pengguna narkoba orang sakit diobati, bukan dipenjara. Saya hormat pada Anda dan kita ingat betul, Anda adalah polisi terbaik yang memimpin Detasemen Anti Teror 88. Bagi saya, teroris yang terbesar dan terjahat di dunia adalah bandar dan pengedar narkoba. Tidak ada lain dari itu. Karena itu ketika Anda disuruh memimpin ini, saya yakini betul strategi memerangi teroris itu ada di narkoba. Bagi saya, teroris yang TSM adalah bandar itu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Pengalaman kami ketika menangani Densus, Pak, kami berhasil karena kekuatan intelijen kami yang kuat. Kami bisa petakan satu persatu. Dan hari ini saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan waktu pertama buat kami, dan yang kedua adalah kita ingin menguatkan intelijen seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa penanganan narkoba, penanganan korupsi, penanganan penyelundupan kuncinya adalah di intelijen. TNI, oknum TNI, oknum Polri, siapa oknum pun kita bisa datangkan sebenarnya. Tapi mohon izin Pak, kami sekali lagi kami katakan bahwa blundernya permasalahan narkoba hari ini adalah berselingkuhnya oknum dengan bandar-bandar tersebut. Dan kami komit untuk menangkap mereka. Kami tidak akan takut berhadapan dengan mereka. Maka perkenan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahun anggaran 2024, pagu akhir BNN adalah sebesar 1,58 triliun. Apabila dibandingkan dengan anggaran BNN pada tahun 2023, anggaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,03% dengan realisasi anggaran mencapai 96,23%. Hal ini dikarenakan masih terdapat blokir pada anggaran BNN berupa blokir automatic adjustment dan blokir perjalanan dinas 50% dengan total 23,42 miliar rupiah. Adapun komposisi realisasi anggaran per jenis belanja terdiri dari
realisasi belanja pegawai sebesar 96,25%, realisasi belanja barang sebesar 96,05%, dan realisasi anggaran belanja modal sebesar 99,69%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN selama tahun 2024 meliputi 1. Capaian bidang pencegahan antara lain pembentukan 414 desa bersinar, pengembangan stop skill di 70 SMP SMA sederajat, pembentukan 1.730 remaja teman sebaya anti narkotika, advokasi ketahanan keluarga anti narkoba pada 1.040 keluarga. Selain itu, BNN juga melaksanakan 18.169 kegiatan sosialisasi P4KN kepada 14 juta orang. Kedua, capaian bidang pemberdayaan masyarakat antara lain pelaksanaan alternatif development di kawasan rawan tanaman terlarang pada 18 kelompok masyarakat melalui 18 kali pelatihan life skill dengan jumlah peserta 425 orang. Selain itu, dilakukan penanaman komoditas alternatif yang melibatkan 358 petani dengan luas lahan 983,2 hektar. Sedangkan pada pelaksanaan alternatif development di kawasan rawan, peredaran narkotika dilakukan pada 64 kelompok masyarakat melalui 52 kali pelatihan life skill dengan peserta 1.190 orang. Kemudian yang ketiga, kita berharap juga ke depan ya dana yang diblokir ini bisa dibuka karena memang apapun ceritanya kata Pak Hinca Panjaitan, hepeng mengatur negaraon. Ya itu Pak Hinca ya, hepeng mengatur negaraon. Ya, jadi kalau tidak ada uang nggak bisa kita atur negara ini. Tapi kalau kemudian diblokir gimana nih Bang Hinca, ya kan? Nggak bisa jalan ini barang. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan pimpinan dan anggota Komisi 3 bisa memberikan dukungan agar kemudian blokir ini bisa dibuka karena ini akan sedikit banyaknya akan ya menghambat perjalanan strategi BNN dalam rangka mengimplementasikan cita-citanya Pak Prabowo Subianto. Silakan Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, saya teruskan ini. Ini raker kita pertama di awal tahun 2025 dan sesungguhnya ini adalah rapat kerja kita untuk 5 tahun ke depan 2025-2029 dan itulah tadi yang dipaparkan. Tentu dalam rapat kerja menyusun 5 tahun ke depan ini belajar dari lesson learned 5 tahun sebelumnya 2020 ke 2025. Saya coba mempersiapkan diri secara matang untuk mengikuti raker ini. Dan Pak Kepala BNN, tadi teman-teman selalu tanya buku. Buku saya yang pertama masih tetap sikap saya itu, tebalnya 500 halaman lebih, judulnya BNN, bubar atau sangar. Kalau kau mau sangar, kuatlah kau. Kalau kau mau bubar, ya enggak sangar kau, kira-kira gitu. Sikap politik saya, BNN tetap sangar karena Anda adalah leading sektornya di sini gitu. Dan hari-hari ini sejak 5 tahun terakhir kami di Komisi 3 bersemangat untuk mengubah undang-undang narkotika, menggabungkan dengan undang-undang tadi yang ditanyakan teman-teman, prekursor itu, yaitu bahan-bahan baku utama untuk prekursor narkotika. Hari-hari ini kami di Asahan berdebat tentang sisik kulit terenggiling 1,1 ton yang diekspor atau diseludupkan ke Thailand dan itu bahan baku utama narkoba yang nanti kalau diolah dikembalikan lagi ke Indonesia. Tim gabungan Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membongkar sindikat penjualan 1 ton lebih sisik terenggiling di Kabupaten Asahan. Petugas juga mengamankan 4 pelaku, 3 diantaranya oknum aparat.
Tim gabungan Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penjualan 1 ton lebih sisik terenggiling dalam operasi gabungan penindakan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Kisaran, Kabupaten Asahan. Dalam operasi penindakan ini, tim gabungan mengamankan 4 pelaku yaitu seorang warga sipil berinisial AS dan 3 orang diduga merupakan oknum aparat, masing-masing berinisial MYH, RS, dan AHS. Tim gabungan menemukan 322 kg sisik terenggiling yang dikemas dalam 9 kardus di loket bus di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Kisaran. Kemudian petugas menemukan 858 kg sisik terenggiling di gudang rumah salah satu pelaku berinisial MYH di Kelurahan Siumbut-Umbut, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita raker untuk menentukan target kerja, saya sepakat nih, Pak Kepala BNN. Isu dan tantangannya kita main di angka ini. Adalah posisi 5 tahun terakhir. Saya baca di puslitdatin.bnngo.id, Indonesian Drug Report 2024, 188 halaman, detail. Salah satu yang saya tertarik adalah tak ada lagi desa atau kelurahan yang tidak terpapar narkoba. Tinggal klasifikasinya, dangerous atau aware. Dengan data itu, lalu keluar angka 1,73% terpapar narkoba. Itu kan prevalensi itu kita bahasakan begitu saja. Angka tahun 2023 keluar angkanya 3,33 juta jiwa. Banyak itu. Kalau dikumpulkan seluruh stadion di Indonesia ini nggak cukup ini. Besar sekali. Dan target utama luar biasa ini cita-citanya, terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Padahal target kinerjanya hari ini 1,73%, 2025 1,7, berarti hanya 0,03% targetnya. Lalu 2029 nanti di akhir 1,6% turunnya, prevalensinya, 1,6%-nya. Itu artinya kecil sekali. Sekarang Pak Hukun, Bapak Ibu dan pimpinan semua, saya ngajak ini pada angka-angka ini. Kalau prevalensi sekian, dengan target tujuan menyelesaikan masalahnya, hanya 4.300 sekian, dan Anda berhasil dengan 10.369 targetnya, itu artinya, kalau itu pakai angka 3,33 juta, kita butuhkan 321 tahun menyelesaikan masalah ini. Saya mau ingatkan ini. Kalau begitu ngeri ini angka-angka ini. Nah, sekarang itu kalau 2023 dengan jumlah penduduk yang kita sebut sekian. Kalau pakai 270 juta jiwa, itu angkanya 4,67 juta. Pertanyaan saya teman-teman, kalau kita raker, kira-kira mau kapan ini berakhir? Padahal kita mau sangar. Gitu. Nah, kawan-kawan sudah nyebut tadi ini ancamannya. Saya sepakat itu. Jadi dengan angka program itu, lalu kemudian keluarlah anggaran kita. Tentu Pak NJ saya setuju lah. Kalau pakai bahasa Sumatera Utara, indah ado masalah. Tapi bilon dado piti, iko masalah. Oke? Jadi masalahnya pada uang. Negara ini peduli atau tidak gitu. Kemarin Menko-nya rame-rame, Bapak ada di situ. Darurat narkoba, gede sekali pelangnya. Tapi program ini menurut saya Pak Hukun, minta maaf, tidak dalam kapasitas Indonesia darurat narkoba. Apalagi sudah dibintangi. Sama sekali tidak menurut saya. Karena itu saya ingin juga mengejar pertama, apakah data ini dipakai untuk menyusun program kita 5 tahun ke depan. Kalau ini programnya Pak Hukun, menurut saya, inilah yang kalau di Medan bilang rata-rata air ini. Adapun BNN nggak ganjil, nggak ada pun BNN nggak genap ini. Kalau begini gitu. Karena itu, karena pendekatannya ini rapat kerja kita mau dudukkan masalah ini dengan cara-cara yang lebih baik. Nah karena itu, saya sepakat program ini. 6 kegiatannya, PN7 kita mainkan, lalu 6 KP-nya. 6 itu dibagi 2, 1 di ujung, 1 di
belakang, 3 di hulu, 3 di hilir. Nah, ini juga berlaku 5 tahun yang lalu, persis sama. Tidak ada perbedaan, apapun tidak ada. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan dana yang sangat kecil ini? Kan itu, kita butuh apa juga teriak-teriak kalau tidak ada dananya. Sekarang saya ingin mengusulkan, kalau dananya kecil, mari kita ubah, Pak. Saya ingin menggunakan data riset atau report drugs-nya BNN 2024 yang dirilis tapi dikerjakan 2023. Gunakanlah data halaman 55 sampai halaman 188 itu, 113, yang menggambarkan detail berapa yang beware atau aware, berapa yang dangerous. Pakai itu saja. Saya ingin mengajak Pak Hukom. Saya hormat pada Anda dan kita ingat betul Anda adalah polisi terbaik yang memimpin detasemen anti teror 88. Bagi saya teroris yang terbesar dan terjahat di dunia adalah bandar dan pengedar narkoba. Tidak ada lain dari itu. Karena itu ketika Anda disuruh memimpin ini, saya yakini betul strategi memerangi teroris itu ada di narkoba. Bagi saya, teroris yang TSM adalah bandar itu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dan disitulah leading sektornya. Nah, karena itu saya ingin ngajak, anggaran yang kecil ini kita ubah sajalah. Apa itu? Fokus saja ke desa. Dan saya kira program Desa Bersinar ubah itu. Bukan desa bersinar, bersih narkoba. Macam mana mau bersih? Targetnya pun 100 desa. Dari jumlah 75.000 sekian desa. Mau berapa ratus tahun selesai? Kan tak mungkin. Kalau di Kaban Jahe dibilang bersinar ini, enggak ada, udah mati lampunya. Melep-melep. Karena enggak ada anggarannya. Itu masalah, masih kita teruskan bersinar itu. Terima kasih untuk BNN Sumatera Utara kemarin, khususnya Asahan. Di desa Rawasari, itu desa bersinar terakhir yang saya tinggalin kemarin sebelum datang kemari. Tapi baru batas itu. Saya ingin mengulangi, Pak, bersinar itu sesungguhnya bukan itu. Bersinar itu bersih desa kita dari bandar dan pengedar narkoba. Di situ dulu. Nah, oleh karena itu usulan saya dengan dana yang kecil itu turun saja ke desa. Programnya adalah per desa. Melajak dan melibatkan seluruh desa, seluruh kepala desa. Saya mengusulkan di Asahan kemarin, namanya Pekan Asahan. Pekan itu persaudaraan kepala desa anti bandar dan pengedar narkoba di desanya. Programnya satu saja, usir bandar dan pengedar narkoba dari desanya. Karena pekan tiap minggu, keliling itu, Pak. Sudah? Jalan saja tuh. Sesungguhnya TKP-nya ada di desa. Capek kita kemana-mana. TKP-nya ada di desa. Anda sudah punya data. Dangerous. Sumatera Utara paling banyak. Kampung saya. Aceh masih lebih sedikit lah. Itu yang dangerous. Yang aware dan seterusnya. Jadi dari situ saya ingin meminta Pak Hukon. Teroris kita, narkoba itu, bandar-bandar itu ada di desa-desa itu. Maka desa itu yang kita jaga. Menyelesaikan desa, menyelesaikan republik ini. Itu saran saya, Pak Hukon, untuk desa. Jadi itu pekan. Terakhir, ini karena ini penting saya sampaikan dari masyarakat ini. Pertama, mari kita berhenti menyebut kampung narkoba. Berhentilah. Karena kalau menggunakan istilah kampung, satu kampung kena. Jadi waktu SD sampai SMA ditanya, kena kampung narkoba ya? Tidak, Pak. Saya ingin mengingatkan, gunakan kata sarang. Sarangnya berarti 1 titik, 2 titik, itu yang mau kita berantas. Jadi jangan sekali-kali kita bikin label kampung narkoba. Begitu tercetus, stempel itu melekat kuat, menenggelamkan harga diri penduduk setempat. Kejahatan ada di sana, tetapi bukan berarti seluruh desa atau kampung rela dikenakan cap memalukan itu. Sebab desa atau kampung, tempat aku juga lahir, bukan sekedar pemukiman.
Ia adalah nadi kebudayaan. Ia adalah tempat akar tradisi dan jati diri bangsa tumbuh. Bayangkan betapa malangnya generasi penerus di kampung itu jika harus terus-menerus menanggung label kelam, seolah-olah mereka mewarisi dosa tiada akhir. Karena itu mari kita pakai kata sarang untuk menyoroti kejahatan. TKP-nya di situ, target gitu. Bukan menyapu seluruh kampung, sebab kejahatanlah yang mesti dibidik, bukan identitas desa. Sarang menunjuk pada tempat di mana para bandar berlindung, bukan menuduh bahwa setiap jiwa di kampung itu terpapar. Dengan begitu kita menempatkan pelaku pada posisi bersalah tanpa mengorbankan nama baik masyarakat luas. Karena itu saya usir bandar dan pengedar narkoba dari desa itu. Saya tadi lewat depan kantor BNN, udah mulai berubah. Kalau dulu kan say no to drugs. Namburu saya di kampung tidak tahu itu Pak. Tadi udah jaga generasi muda, lindungi keluarga. Udah agak lembut sedikit. Tetap tidak menggambarkan darurat. Jadi penting karena cerita-cerita konstituen saya di dapil saya ini Pak. Ada banyak anak-anak mereka yang dicap buruk di lingkungan sekolahnya hanya karena berasal dari kampung narkoba. Jangan Pak, mereka korban. Jangan sebut itu lagi. Nah karena itu bagaimana caranya? Saya sudah sampaikan tadi, programnya Pak, saya sudah mulai. Mohon izin Pak Uko, nanti kalau ada waktu minta Kepala BN Provinsi dan Kabupaten, salah satu desa saya telah memasang 150 baliho besar usir bandar narkoba dari desa ini. Begitu Pak. Ini Pak Hukon pasti setuju sama saya. Karena kata usir itu kata kerja. Tapi kalau kata jaga, kata imbauan pesan moral. Kita dalam keadaan darurat. Tidak ada lagi Pak. Kita harus kenceng ini. Nah sekarang, saya mulai dengan ini tadi Pak. Ini yang isu terakhir. Menebang pohon beracun perlu kapak yang tajam. Tapi kapak itu tak ada gunanya jika hanya tergantung di dinding, berkarat tanpa pernah diayunkan. Sama dengan BNN. Menurut saya Anda kapak tajam yang masih tergantung di dinding, belum pernah digunakan. Saya menunggu perannya Pak Hukon untuk memerangi teroris narkoba ini. Gitu. Begitulah gambaran saya terhadap BNN saat ini. Di tengah gelombang narkoba yang kian membusuk, malah Presiden bahkan sibuk memeras otak, menawarkan amnesti berbalut rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan. Saya hormat kepada Presiden Prabowo, bagi pemakai muda, betul itu. Karena ini produk kita ini semua. Sebuah langkah jernih, karena nyawa-nyawa ini masih mungkin diselamatkan. Dibersihkan dari candu, lalu diarahkan menjadi pilar yang bermanfaat bagi tanah air. Siapa tahu kalau dia megang nanti Komcat masuk di pembukaan ladang-ladang di Kalimantan dan di Merauke, dia menjadi pahlawan pangan sebelum kembali ke lapangan. Padahal dosa kita semua ini, memenjarakan pengguna narkoba adalah dosa kita bersama. Pengguna narkoba orang sakit diobati, bukan dipenjara. Itu masalah kita. Nah, karena itu ironis sekali kalau BNN sibuk menebar jaring untuk pelanggar-pelanggar kecil. Rehab kecil-kecil kayak puskesmas jadinya kita. Jangan Pak, BNN itu Anda leading sektor. Nah karena itu saya ingin menanyakan kepada BNN. Kira-kira kalau prevalensi 1,7 nanti tahun 2029 1,6 butuh ratusan tahun Pak menyelesaikan ini. Kita nggak lagi darurat, padahal menurut Presiden darurat ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan terakhir, Komcat ini penting sekali kita dukung dan BNN menurut saya berada paling depan untuk memberi masukan rehabilitasi itu atau amnesti itu karena nanti minta pandangan dari DPR. Pimpinan, saya sudah panjang mengambil tempat, tapi ini juga terlalu sempit untuk menyampaikan pikiran-pikiran besar. Izinkan saya memberi 2 buku untuk mereka. Yang satu Pak, 14 terobosan atasi Indonesia darurat narkoba. 14 ini Pak. Yang satu lagi ini dari kampungku ini, yang paling banyak perkebunan. Judulnya, sawit dicuri, narkoba dicari. Oke? Dan itu ada di saya itu, karena dia ngegrek sawit, supaya kuat, dia makan itu. Dapat 3 janjang, 2 dijual,
Satu untuk beli, dua dijual beli narkoba, satunya dikantongi. Itu yang terjadi, Pak. Jadi untuk apa program hebat-hebat ini kalau semuanya ada seperti itu? Karena itu pimpinan, Pak Ukon, buku adalah peradaban yang tak pernah usai. Yang saya tulis ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik saya dan memberi masukan kepada BNN. Berarti ini buku kedua dan ketiga untuk BNN. Anda leading sektor, jadilah sangar, bukan jadi bubar. Terima kasih pimpinan, izin beri. Ayo langsung Pak Hinca, kita siap-siap. Pemetaan terhadap aktor by aktor yang terlibat, yang tadi Pak Insa katakan sarang narkoba tadi, itu pemetaan aktor harus jelas, Pak. Bukan hanya menangkap, kita pemetaan aktor termasuk aktor-aktor yang mendukung kita, menggalang mereka, kemudian bagaimana kita memisahkan masyarakat dengan dari pengaruh narkoba. Ini semua adalah operasi intelijen. Termasuk di dalamnya bagaimana memetakan jalur-jalur masuk. Dan pengalaman-pengalaman kami ketika menangani Densus, Pak, kami berhasil karena kekuatan intelijen kami yang kuat. Kami bisa petakan satu persatu. Dan hari ini saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan waktu pertama buat kami, dan yang kedua adalah kita ingin menguatkan intelijen seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa penanganan narkoba, penanganan korupsi, penanganan penyelundupan kuncinya adalah di intelijen. Karena yang kita hadapi adalah kemampuan kontra intelijen. Maka ini harus kita lakukan secara komprehensif. Kemudian yang berikut, keterlibatan anggota Polri. Ini juga menjadi masalah. Dan mohon izin, saya mohon maaf sekali lagi kepada siapapun stakeholder yang terkait. Bukan hanya Polri, siapa saja banyak yang terlibat di situ, Pak. TNI, oknum-oknum TNI, oknum Polri, siapa oknum pun kita bisa datakan sebenarnya. Tapi mohon izin, Pak, kami sekali lagi, kami katakan bahwa blundernya permasalahan narkoba hari ini adalah berselingkuhnya oknum dengan bandar-bandar tersebut. Dan kami komit untuk menangkap mereka. Kami sudah sampai, jangankan anggota Polri, anggota TNI, Pak. Kami sudah mengembalikan anggota BNN, sudah kepala BNNP pernah kami kembalikan ke Polri karena terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan. Kabid Berantas Kalimantan Utara kami kembalikan. Kabid Berantas Sumatera Utara kami kembalikan. Dan kami sudah komitmen siapapun yang terlibat akan kami balikan ke Polri, Pak. Anggota kami serahkan kepada Bareskrim. Kami tidak ini, Pak. Kami tidak akan takut berhadapan dengan mereka. Silakan Bu Lola untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, masa persidangan 2, tahun sidang 2024-2025, Kamis 23 Januari 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung rencana kerja strategis BNN RI tahun 2025 dalam rangka mewujudkan misi memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba dalam Astacita, serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Izin Ketua AK. Kedua, Komisi 3 DPR RI mendukung BNN RI untuk mengoptimalkan anggaran tahun 2025 di seluruh jajaran dengan memprioritaskan BNNP yang membutuhkan dukungan anggaran dalam menjalankan tugas
dan fungsi pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah, peningkatan layanan rehabilitasi, penguatan kelembagaan, sinergi antar lembaga, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Setuju? Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kepala BNN RI agar lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dengan melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga atau instansi terkait, termasuk dalam mendorong optimalisasi penyitaan aset guna memutus mata rantai TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika. Setuju? Keempat, Komisi 3 DPR RI mendukung akselerasi penegakan hukum yang berkualitas untuk mengoptimalkan program pemberantasan narkoba dan menutup segala akses peredaran gelap narkotika di Indonesia, baik oleh jaringan sindikat narkotika internasional maupun nasional. Kelima, Komisi 3 DPR RI meminta Kepala BNN RI untuk mengoptimalisasi program Tim Asesmen Terpadu atau TAT, serta penyempurnaan regulasi dan implementasi program rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Baik, Pak Kepala, ada koreksi atau tambahan dari rangkuman yang dibacakan Ibu Lola? Cukup lengkap? Oke, dengan telah selesainya pembahasan materi rapat hari ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Kepala BNN, Sekretaris Utama, dan Inspektur Utama, para Deputi, dan Kepala Badan Lingkungan BNN di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota Komisi 3 yang telah ikut hadir mengawal, memprioritaskan optimalisasi anggaran BNN demi tercapainya Indonesia bersinar. Rapat kita akhiri.